Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Biliani dengan nomor NIM 053 dari Prodi Pendidikan Biologi Rombel B Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad dengan tema mediasi dan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dan mediasi dalam pandangan Islam sangat diutamakan mengingat prinsip keadilan, kerukunan, dan persaudaraan dalam masyarakat. Nah, berikut ini tuh ada penjabaran lebih lanjut mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa menurut pandangan Islam. Yang ada prinsip umum dalam Islam. Yang pertama ada keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa. Al-Quran dan hadis mengajarkan agar setiap keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua ada musyawarah. Konsep musyawarah atau konsultasi sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam konteks penyelesaian sengketa, musyawarah dapat dilakukan antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencari jalan tengah dan mencapai kesepakatan. Yang ketiga ada rukun dan persaudaraan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Yang selanjutnya ada penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat membantu memelihara hubungan baik dan menghindari permusuhan. Mediasi dalam Islam. Nah, untuk definisi mediasinya dalam Islam ini dikenal dengan istilah tahkim atau sulh, yang berarti penyelesaian sengketa melalui perantara. Dalam hal ini, seorang mediator atau hakim membantu pihak-pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Nah, berikutnya ada dasar-dasar mediasi dalam Islam. Yang pertama itu Al-Quran dan hadis. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya penyelesaian secara baik dan damai, seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan bahwa beriman adalah saudara, sehingga mereka harus mendamaikan antara dua pihak yang berselisih. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua itu ada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW seringkali menjadi mediator dalam konflik yang terjadi di masyarakat. Beliau mengajarkan agar setiap orang mencari penyelesaian yang damai dan saling menghormati. Proses mediasi menurut Islam itu yang pertama ada memilih mediator. Dalam mediasi, penting untuk memilih mediator yang adil, bijaksana, dan memiliki pengetahuan tentang hukum Islam. Mediator harus netral dan tidak berpihak pada satu pihak. Yang kedua ada penyampaian pendapat. Kedua pihak harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan argumen mereka tanpa ada intimidasi. Mediator harus mendengarkan dengan seksama dan memahami perspektif masing-masing pihak. Yang ketiga ada mencari solusi. Mediator harus membantu pihak-pihak tersebut menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Yang keempat ada kesepakatan tertulis. Jika kesepakatan tercapai, penting untuk mendokumentasikan kesepakatan tersebut agar dapat diacu di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan prinsip kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi yang diajarkan oleh Islam. Keuntungan mediasi dalam Islam. Yang pertama ada menghindari konfrontasi. Mediasi mencegah eskalasi konflik yang dapat berujung pada perpecahan atau permusuhan yang berkepanjangan. Yang kedua, penyelesaian yang berbasis kebersamaan. Dengan menggunakan prinsip musyawarah mediasi memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai solusi yang disepakati bersama yang cenderung lebih diterima oleh semua pihak. Yang ketiga ada mendapatkan pahala. Dalam Islam, membantu menyelesaikan perselisihan adalah amal yang baik dan dapat mendatangkan pahala. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari
dari ijtihad ini adalah mediasi dan penyelesaian sengketa dalam Islam bukan hanya merupakan metode untuk menyelesaikan konflik, tapi juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan persaudaraan, dalam Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berusaha menyelesaikan perbedaan dengan cara yang baik dan penuh pengertian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kelebihan lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.